Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Rodotul Jana, NPM 19160125 dari Prodi PGSD 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama ada media pembelajaran, pengertian. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran pesan atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang terdapat dalam kurikulum. Sumber pesannya adalah guru, siswa, orang lain, penulis buku. Salurannya adalah media pembelajaran dan penerima pesan adalah pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Ada pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Manfaat dan fungsi media. Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Manfaat media atau alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya: yang pertama ada pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dengan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak. Yang keempat, memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan. Kemudian ada fungsi media. Yang pertama, menghindar terjadinya verbalisme. Yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi. Yang ketiga, menarik perhatian mahasiswa. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Yang kelima, mengaktifkan pemberanian rangsangan untuk belajar. Kemudian ada jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung berupa pengiriman langsung dalam suatu peristiwa. Yang kedua, ada pengalaman tiruan tanpa berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Media diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yakni media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama ada media audio, adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, kaset tape recorder, dan piringan hitam. Yang kedua ada media visual, adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, media yang menghasilkan bentuk atau rupa yang dikenal sebagai media peraga. Media visual itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu media visual 2 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran 2 dimensi hanya bisa diminati dari satu arah pandang saja. Contohnya itu ada peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Dan yang kedua itu ada media visual 3 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya itu seperti meja, kursi, mobil, rumah, gunung, patung,
patung, dan boneka. Kemudian ada media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini dibagi menjadi ke dalam audiovisual diam, slide bersuara, film rangkai bersuara, cetak suara, dan audiovisual gerak, film suara, video kaset P. Kemudian ada juga peranan media pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karenanya informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Hambatan psikologis misalnya minat, sikap, inteligensi, motivasi, kepercayaan diri, gaya belajar, dan sebagainya. Perbedaan adat istiadat atau norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan merupakan contoh hambatan kultural. Hambatan lingkungan adalah hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Konsep dasar multimedia pembelajaran. Ada pengertian multimedia. Istilah multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan grafik, teks, animasi, video, dan audio. Multimedia pembelajaran merupakan komponen yang dapat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa prinsip dalam mengintegrasikan objek multimedia, yaitu yang pertama, jangan menampilkan lebih dari satu objek yang harus diobservasi dalam layar pada saat yang sama. Yang kedua, pengintegrasian objek multimedia harus komplementer satu dengan yang lain dan tersinkronisasi. Yang ketiga, objek yang memerlukan cognitive loading yang tinggi seperti diagram air, flowchart sebaiknya jangan diintegrasikan dengan objek yang lain. Yang keempat, pengintegrasian objek dinamik seperti video dan animasi dengan objek statik seperti teks. Jangan meminta pembelajaran mengobservasi keduanya dalam waktu yang sama menggunakan alat sensori yang sama. Kemudian ada prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada prinsip-prinsip multimedia pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Ada prinsip contiguity. Ada beberapa macam prinsip contiguity sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip spatial contiguity. Yang kedua ada prinsip temporal contiguity. Yang ketiga ada prinsip coherence. Yang keempat ada prinsip signaling. Yang kelima ada prinsip redundancy. Yang keenam ada prinsip segmenting. Yang ketujuh ada prinsip retraining. Yang ke-8 ada prinsip modality. Yang ke-9 ada prinsip multimedia. Yang ke-10 ada prinsip personalization. Yang ke-11 ada prinsip interactivity. Kemudian juga ada prinsip kesebandingan proporsi. Itu merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Yang kedua itu ada prinsip penekanan. Emphasis adalah strategi komunikasi yang bertujuan untuk mengarahkan pandangan pembaca pada suatu yang ditonjolkan. Yang keempat ada prinsip keseimbangan, balance,
adalah itu keseimbangan simetris yang terkesan resmi atau formal. Sedangkan keseimbangan asimetris terkesan informal dan lebih dinamis. Kemudian ada juga prinsip irama atau ritme. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang ruang yang menyebabkan kita dapat merasakan adanya perakan, gerak, getaran atau perpindahan dari unsur satu ke unsur lain. Kemudian ada prinsip keselarasan harmoni adalah sebuah kohensi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Kemudian ada komponen multimedia. Ada 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi informasi, integrasi media, artistik dan estetika, serta fungsi keseluruhan. Beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran sebagai berikut. Ada umpan balik, percabangan, penilaian, monitoring kemajuan, petunjuk, dan tampilan. Kemudian ada cara pengembangan multimedia. Ada proses pembelajaran berbantu multimedia. Multimedia pra-authoring, perakitan elemen media pada tahap pra-authoring. Yang pertama adalah acquire media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang akan diperlukan. Kemudian ada multimedia authoring. Macromedia Director authoring adalah tahapan di mana semua elemen media yang telah dibuat atau dimodifikasi diimpor dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software Macromedia Director. Multimedia pasca authoring, kemasan untuk pengiriman. Kemudian juga ada tahapan prosedur pengembangan. Pengembangan software meliputi 5 kegiatan. Yang pertama itu ada penggunaan, kedua ada pengamatan, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada reka bentuk, yang kelima ada implementasi. Ada ciri-ciri utama tugas pengembangan software sebagai berikut. Itu ada menetapkan tujuan, analisis isi, mengelompokkan ciri-ciri pelajar, menetapkan strategi arahan, pengembangan bahan pembelajaran, ujian dan penyempurnaan. Kemudian pengembangan software multimedia dalam pendidikan meliputi 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Kemudian ada model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif MPI. Ada beberapa model yang disajikan itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada model APET, adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasi akan kebutuhan penelitian jenis R dan D, di mana pada tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Yang kedua itu ada model ADDIE, adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan instruksional sistem desain ISD. Yang ketiga itu ada model ALESI, Trolib 2001. Itu diambil dari bukunya yang berjudul Multimedia for Learning. Model ini memiliki 3 langkah utama, yaitu planning, design, dan development. Yang keempat itu ada model LE. Tahapan dalam model LE ini adalah needs assessment, front end analysis, design, development, implementation, evaluation. Yang kelima itu ada model board,
dan GAL 1983 adalah model pengembangan klasik yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. Yang keenam itu ada model Evers dan Baron 2002. Belum banyak digunakan sebagai acuan para pengembang. Model ini juga memiliki 3 langkah utama, yaitu Decide, Design, Develop, namun ada langkah tambahan yaitu Evaluate yang dilakukan secara menyeluruh. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.